Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. BTW, aku udah tidak konsisten ini buat YouTube. Tapi semoga tidak mengurangi semangatnya kamu untuk belajar public speaking. Dan aku mohon doanya. Aku gak minta apa-apa sih sama kamu ya. Aku minta doa aja, semoga apa? Semoga aku bisa diberikan kekuatan, aku diberikan kesehatan, dan aku diberikan mood yang bagus terus supaya aku bisa banyak sharing ke teman-teman. Dan seperti biasa di hari Minggu ini aku nggak tahu nanti uploadnya hari apa. Kalau hari Minggu aku take hari Minggu, aku ingin sharing ke teman-teman semuanya tentang public speaking. Berarti ini udah masuk ke episode berapa ya? Episode keempat kalau gak salah. Buat kamu yang belum nonton episode sebelumnya boleh nonton dulu karena ini berkelanjutan. Dan apakah aku akan membahas tentang teknis hari ini tentang public speaking? Nampaknya tidak. Kenapa coba ya? Kenapa? Karena aku merasa ada satu hal yang perlu aku sampaikan kepada teman-teman semuanya yang menjadi satu akar ataupun core value ketika kita akan public speaking itu adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif. Mungkin teman-teman pernah dengar gak sih komunikasi asertif? Mungkin kalau jurusan ilmu komunikasi, jurusan psikologi itu udah paham betul gimana atau apa itu komunikasi asertif. Tapi buat teman-teman yang mungkin bukan dari jurusan itu, yuk kita sama-sama belajar bareng karena aku juga ini lagi belajar untuk mendalami komunikasi asertif dan sekarang aku ingin sampaikan apa yang sudah aku pahami saja, seperti itu. Kalau misalkan aku ada salah-salah, boleh teman-teman juga koreksi nanti di kolom komentar. Ngomongin tentang komunikasi asertif, kalau misalkan berbicara mengenai komunikasi, gimana gaya komunikasi seseorang, itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada komunikasi pasif, ada komunikasi agresif, ada komunikasi asertif. Pasif itu adalah orang-orang yang selalu merasa gak enakan gitu. Misal nih, kamu tuh sebenarnya kesel sama orang, tapi kamu ya udahlah, suara aku juga gak bakalan didengar. Kalau aku bilang kesel sama dia, nanti dianya malah marah sama aku. Kalau aku bilang aku tuh gak nyaman sama dia, nanti dia malah ngejauhin aku. Jadi banyak kayak ya udahlah, yang penting dia bahagia, yang penting orang lain bahagia, aku sengsara gak apa-apa. Itu biasanya orang-orang pasif, orang-orang yang mereka takut untuk bersuara. Karena apa? Karena ya mereka takut kehilangan orang yang mungkin mereka sayangi karena mereka jujur dengan perasaannya. Itu orang-orang pasif, orang-orang yang selalu merasa gak enakan. Kemudian ada orang-orang agresif. Kalau agresif itu adalah orang-orang yang dia tuh memikirkannya kebalikan dari pasif ya. Kalau pasif itu yang penting orang lain bahagia, aku sengsara gak apa-apa. Tapi kalau agresif tuh yang penting aku bahagia, orang lain sengsara itu gak apa-apa, bukan urusanku, bodoh amat banget. Biasanya orang-orang agresif ketika misalkan dia dihadapkan dengan suatu masalah, dia tuh akan marah-marah. Lo tuh bisa lihat gak sih? Bisa kayak, lo tuh bisa gak sih ngantri? Ini tuh ngantri banget loh. Dan lo tiba-tiba datang ke sini tanpa merasa dosa, menyerobot antrian. Lo gak pikir kita ngantri udah berapa jam misal kayak gitu. Itu orang-orang agresif. Jadi orang-orang agresif tuh lebih mudah terpantik emosionalnya ketika misalkan dihadapkan dengan suatu masalah atau suatu yang gak nyaman bagi dirinya, dia tuh akan langsung marah. Biasanya ya, itu adalah orang-orang agresif. Kalau orang-orang asertif kayak gimana? Combine sebenarnya, combine antara pasif dan agresif. Asertif itu adalah orang yang ketika dia punya satu perasaan, dia merasa gak nyaman, dia merasa takut, dia merasa marah, dia merasa kecewa sama orang lain, dia tuh akan bilang secara tegas. Jadi komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang tegas. Tegas itu bukan berarti kita marah-marah sama orang, enggak. Kita tegas. Tegas itu adalah apa sih yang kita rasakan kepada orang lain, kita tegas, kita jujur untuk menyampaikan itu, tapi dengan bahasa yang tidak menyakiti dan kita juga menghargai orang lain. Gimana teh caranya? Caranya sebenarnya memang agak sulit ya untuk menjadi seorang yang asertif. Aku juga ini masih belajar sampai saat ini. Dulu aku tipe orang yang selalu memendam ketika aku merasa gak nyaman sama orang. Aku selalu mendam itu, kayak
aku masih pasif tuh dulu, kayak ya udahlah, yang penting orang lain bahagia, aku sengsara gak apa-apa. Tapi itu yang membuat pada akhirnya aku tertekan dengan hal tersebut. Aku tidak jujur dengan diriku sendiri. Yang pertama, ketika berbicara gimana caranya kita menjadi seorang asertif, yang pertama adalah kita harus kenal sama diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa suara kita tuh berharga loh. Suara kita tuh berharga. Kita tidak bisa sepenuhnya berpikir untuk selalu menyenangkan hati orang lain tapi hati kita tidak senang. Kita gak bisa kayak gitu, karena kita akan tertekan dan merasa tertindas kalau terus-menerus kita menjadi seorang yang pasif, kita menjadi seorang yang gak enakan. Makanya mulai dari pertama, ketika kita ingin jadi seorang pribadi yang asertif, ini yang aku lakukan adalah aku coba untuk mengenali diriku sendiri. Aku coba untuk mengenali perasaanku. Aku nyaman gak sih di sini? Aku suka gak sih di sini? Kalau gak suka aku bilang, kalau gak nyaman aku bilang. Berani untuk bilang. Kenapa? Karena suara kita berharga. Itu teman-teman. Kenapa banyak orang yang mereka tuh gak asertif karena merasa bahwa suaraku tuh gak berharga. Mau aku ngomong pun mereka gak bakalan dengerin aku gitu. Tapi kalau misalkan kita udah yakin bahwa suara kita tuh berharga loh, kalau misalkan kayak gini terus, itu mungkin kita akan merasa tertekan dan tertindas. Maka itu yang pertama, suara kita itu berharga. Kemudian, gimana caranya menjadi seorang yang asertif? Asertif itu ketika kita berbicara ya. Kalau ngomongin tentang komunikasi, kita tuh bukan hanya sekedar kita berbicara aja. Tapi ini ada kaitannya dan sangat berkaitan dengan menjadi seorang pendengar yang baik. Gimana caranya menjadi seorang yang asertif? Itu adalah kita juga berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi dia mendengarkan dengan empati. Kan asertif itu adalah kita berbicara dengan tegas, tapi tidak menyakiti perasaan orang lain. Gimana caranya kita berbicara supaya tidak menyakiti perasaan orang lain? Ya caranya adalah kita harus paham perasaan dia tuh kayak gimana sih. Gimana caranya paham? Ya kita mendengarkan dengan empati. Empati itu artinya ketika misalkan dia bercerita tentang kesedihan, kita merasakan ada di posisi dia. Kita merasakan masuk nih ke dalam ceritanya dan kita membayangkan kita kalau ada di posisi dia, kita bakalan kayak gimana. Jadi kita peka terhadap perasaan orang lain. Perasaan, oh dia lagi sedih, oke, berarti aku juga empati kepada dia. Kayak gitu. Jadi kita menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang penuh dengan empati. Ketika kamu sudah coba untuk mengenali diri kamu sendiri, kamu sudah percaya bahwa suara kamu itu berharga, kamu berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang empati. Sehingga apa? Sehingga kita peka terhadap perasaan orang lain. Orang ini lagi marah nih, oke, berarti kita harus misal jeda sejenak atau menghindar sejenak untuk supaya dia bisa meredakan emosinya. Kita udah paham dengan emosi dia, kita paham dengan perasaan dia, sehingga kita bisa masuk nih komunikasinya supaya lebih adem. Oh oke, aku akan masuk di part bagian mana ya, kayak gitu. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik juga. Kemudian selain itu, komunikasi asertif juga teman-teman, itu komunikasi yang dibarengi dengan bukan hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi non-verbal. Non-verbal itu ya gestur kita. Walaupun kita lagi komunikasi nih sama orang, sama teman-teman yang lain, misalkan bukan public speaking ya, coba teman-teman juga mengupayakan untuk menggunakan komunikasi non-verbal. Mulai dari apa? Mulai dari eye contact, sesederhana eye contact. Ketika misalkan ada orang yang lagi curhat sama kamu, coba usahakan untuk eye contact. Gak harus terus-menerus ngeliatin, terus gak harus. Tapi kamu coba untuk berusaha eye contact sama dia. Supaya apa? Ketika misalkan kita eye contact sama dia, walaupun ini konteksnya bukan public speaking ya, konteksnya misalkan kita berbicara 4 mata, itu kita harus eye contact banget. Karena apa? Karena ketika misalkan kita eye contact sama dia, orang yang curhat sama kita itu merasa bahwa aku dihargai, merasa bahwa oke, aku percaya sama Indah. Oh, dia terbuka banget nih mendengarkan ceritaku. Kayak gitu. Eye contact, gestur kita eye contact, kemudian ekspresi. Kalau misalkan nih ada yang curhat sama kita, orang-orang asertif ketika dia sedih ya kita juga ikutan sedih ekspresinya, bukan ikutan ketawa gitu kan. Kemudian juga gestur tangan. Gestur tangan ini
supaya ketika teman-teman komunikasinya asertif dan biasa untuk menggunakan gestur tangan ketika berbicara ataupun mendengarkan teman yang lagi curhat dan lain sebagainya, ini tuh efeknya bagus banget ketika teman-teman public speaking. Karena gestur tangan itu nggak bisa kita pikirin, oke, kalau aku berpikir gestur tangannya kayak gimana. Karena gestur tangan itu otomatis, teman-teman. Jadi gestur tangan itu otomatis kalau misalkan teman-teman udah terbiasa menggunakan tangan ketika misalkan berbicara, entah itu public speaking ataupun non-public speaking, ketika public speaking akan otomatis. Jadi aku juga tidak berpikir ini gestur tanganku kalau ngomong kayak gimana ya. Ini otomatis aja. Jadi gestur juga penting. Pertama, kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Kamu harus percaya bahwa suara kamu tuh berharga. Kemudian kamu harus menjadi seorang pendengar yang penuh empati. Supaya apa? Supaya kamu peka terhadap perasaan orang lain. Dan ketika kamu peka terhadap perasaan orang lain, kamu juga peka terhadap perasaan diri kamu sendiri. Bahwa kamu gak bisa terus-menerus memahami orang lain, kamu gak bisa. Kamu juga harus memahami perasaan diri kamu sendiri, dan kamu harus ungkapkan perasaan itu. Perasaan kesalnya kamu, perasaan kecewanya kamu. Karena ini yang selalu menjadi konflik. Konflik di organisasi, konflik apapun itu. Ketika ada masalah, banyak orang yang memilih untuk diam. Banyak orang yang memilih untuk pasif komunikasinya. Dia gak berani untuk mengungkapkan apa sih yang ia rasakan. Dia gak asertif. Sehingga apa, orang-orang yang salah ke kita itu mereka gak peka. Mereka gak tahu sebenarnya aku tuh salahnya apa sih ke Indah, kok tiba-tiba dia jadi diem gitu. Itu yang selalu menjadi konflik, yang selalu menjadi miskomunikasi dalam organisasi, karena komunikasi kita gak asertif. Ketika kita merasa kecewa, kita gak bilang kecewanya karena apa, kayak gitu ya. Itu kemudian gestur juga penting ya teman-teman. Eye contact, ekspresi, senyum, positive vibes, kita semangat mendengarkan, bukan ya udahlah dengerin gimana kan lemes ya kalau kayak gini, gimana emang mau cerita apa. Tapi kalau misalkan oke, gimana, mau ada cerita apa hari ini, kan lebih enak ya, kita semangat untuk mendengarkan. Kemudian juga ketika kita berkomunikasi asertif, kita itu fokus pada objeknya, atau kita bisa bilang kita fokus pada perilakunya, bukan pada orangnya. Ketika misalkan kita kecewa, itu bukan pada orangnya, tapi pada perilakunya. Ketika misalkan kita kesal, itu pada perilakunya, bukan pada orangnya, gitu ya. Karena banyak nih komunikasi yang kita tuh kesel, kita tuh marah sama dia, tapi kita tuh marah sama orangnya. Jadi misalkan gue tuh kesel banget sama lo, misal lo tuh tahu gak sih ini udah jam berapa? Gue udah nunggu 1 jam dan lo baru datang, seenak jidat, kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kan bahasanya mungkin membuat orang tuh emosinya yang telat itu bukannya sadar, tapi mereka emosinya malah makin meledak-ledak, malah makin bad mood, atau bahkan ya kita bisa jadi marah-marahan tuh. Ini kayaknya kalau di pasangan ya, kalau udah menikah juga kayak gitu meren ya, karena aku juga belum menikah. Jadi aku tidak bisa berbicara lebih dalam tentang itu. Tapi kebanyakan ketika misalkan kita kesal sama sesuatu, kesal sama orang, kita tuh selalu mendikte orangnya. Lo tuh paham gak sih? Lo tuh ngerti gak sih perasaan gue? Bisa kayak gitu kan. Jadi kita selalu mendikte lo-nya, kamu. Dan itu bukan komunikasi yang asertif, itu lebih ke komunikasi agresif jatuhnya. Orang-orang asertif itu akan selalu fokus pada mulai dari saya. Jadi kita fokus pada perilakunya dan kita fokus pada perasaannya kita. Jadi gini, ketika misalnya nih konsepnya ada orang yang telat, atau jangan telat deh, misalkan kita nih jadi seorang anggota dalam organisasi, ternyata pimpinan kita tuh selalu menuntut, selalu ibaratnya kayak kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain itu, kamu harus deadline-nya A, B, C, D, tapi gak pernah ngeapresiasi dan lain sebagainya. Kita merasa tertekan, dan kita tuh pengennya sebenarnya di organisasi tuh merasa have fun, kita bertumbuh potensinya kita, tapi kayak merasa tertekan dan capek, udah mah gak ada profit dan lain sebagainya. Kita merasa capek banget gak sih di organisasi, udah mah kayak gini, pemimpinnya kayak gitu ya, pemimpinnya nuntut terus dan lain sebagainya. Kamu ngerasa tertekan di sana, apa yang kamu ucapkan kepada pemimpinmu? Apakah kamu akan diam saja?
kamu merasa tertekan terus, merasa tertindas terus, dan kamu akan diam saja, berarti kamu komunikasinya masih pasif. Kalau misalkan kamu marah-marah ke pemimpinnya kamu, berarti kamu komunikasinya agresif. Kalau asertif tuh kayak gimana? Kita akan fokus pada diri kita. Kalau dalam asertif itu biasa kita sebut dengan I statement. Jadi kita mulai dari saya. Tapi ada metodenya DSC. Kita mulai dengan pertama, describe. Kita mulai dengan sampaikan fenomena yang terjadi. Fenomena misalkan ini lagi situasinya kayak gimana sih? Contoh ya, tadi ya kasusnya misalkan aku sebagai seorang anggota merasa gak nyaman, merasa capek di organisasi karena dituntut terus, gak pernah ada apresiasi dan lain sebagainya. Misal aku akan bilang nih ke ketua aku, Kang, punten ada waktu sebentar, Kang, di proses kepanitiaan ini banyak banget memang kendala-kendala yang dirasakan. Banyak teman-teman yang realitanya tidak melakukan job desk-nya sesuai dengan apa yang Akang perintahkan. Banyak realitanya seperti itu, dan saya pun termasuk seperti itu. Saya tidak melaksanakan job desk sesuai apa yang Akang perintahkan, karena job desk yang Akang perintahkan itu di luar dari job desk saya. Dan saya merasa tidak nyaman. Baru kita masuk, setelah kita ungkapkan fenomenanya, kita masuk ke perasaan kita. Saya merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Akang yang selalu menuntut dan selalu menekan para anggota. Karena kami masuk organisasi itu ingin banget potensi kami itu terimprove. Ingin banget bahwa kami punya tempat pulang ketika lagi capek kuliah ya di organisasi. Tapi nyatanya di organisasi kami merasa tertekan, kami merasa tertindas, kami merasa serasa jadi babu dengan gaya kepemimpinannya Akang. Dan harapannya pasca apa yang saya sampaikan hari ini, kita bisa sama-sama perbaiki bersama. Karena kalau misalkan Akang terus-menerus dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu, gaya kepemimpinan yang diktator, nantinya ditakutkan banyak anggota-anggota organisasi Akang yang ghosting karena tidak kuat dengan gaya kepemimpinannya Akang. Kayak gitu guys. Jadi kita mulai dengan fenomena, kemudian kita sampaikan nih, apa sih yang kita rasakan. Terus yang ketiga, tadi kan sampaikan apa yang kita rasakan. Yang ketiga itu sampaikan harapan kita tuh apa sih setelah kita mengungkapkan itu. Harapannya Akang misalkan berubah, ataupun kita saling perbaiki bersama, kita ya, bahasanya kita. Jadi nggak ada tuh lo enggak, tapi kita perbaiki bersama. Kemudian yang terakhir adalah apa sih konsekuensinya kalau misalkan orang tersebut terus-menerus melakukan hal tersebut. Kayak misalkan kalau misalkan Akang dengan gaya kepemimpinan yang diktator terus, takutnya banyak anggota yang hilang. Dia ada konsekuensi. Jadi orang yang ketika misalkan kita kritik dengan bahasa tadi yang asertif, orang tersebut tuh bakalan sadar. Karena apa? Karena mulai dari lihat fenomenanya kayak gini. Ternyata ada anggotaku yang merasa tidak nyaman. Dikasih konsekuensi, iya, kalau misalkan aku kayak gini terus, bisa jadi anggota-anggotaku bakalan hilang. Kayak gitu. Itu kan jadi lebih enak ya. Jadi lebih enak dan orang-orang jadi lebih paham dengan hal tersebut. Aku selalu melakukan itu. Akhir-akhir ini aku melakukan itu. Dan memang mungkin aku takut nih ngomong ke pemimpinku gitu ya. Aku masih atau anggota, tapi kita punya hak itu sebagai seorang anggota. Karena kalau gak kayak gitu, bisa jadi pemimpin-pemimpin kita tuh gak tahu bahwa ternyata gaya kepemimpinan dia tuh gak cocok loh, atau gaya kepemimpinan dia tuh kurang baik loh. Aku melakukan itu ketika misal aku dalam satu organisasi dan aku kurang nyaman dengan gaya kepemimpinan pemimpinku. Aku bilang seperti aku merasa kurang nyaman, tapi mulai dari fenomena dulu, apa sih yang terjadi gitu kan. Aku merasa kurang nyaman dengan gaya kepemimpinannya Akang karena bla 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 kayak gitu. Dan ternyata setelah melakukan itu, pemimpinku juga dia welcome, dia merasa iya sadar dengan apa yang ia lakukan dan berusaha untuk memperbaiki itu. Jadi tidak menyakiti kan. Jadi kita fokusnya pada perilakunya. Saya merasa kurang nyaman dengan gaya kepemimpinan Akang.
kayak gitu. Itu adalah cara untuk asertif. Kita mulai dari fokus pada apa sih yang kita rasakan, bukan kepada orang lain. Jadi ketika misalkan kita gak suka sama orang, kita bukan mendikte orangnya, tapi kita akan fokus pada perilakunya. Saya merasa kurang nyaman dengan gaya kepemimpinan Akang, saya merasa kurang nyaman dengan apa yang Akang lakukan. Jadi mulai dari saya, bukan lo tuh kayak gitu. Enggak kayak gitu, itu enggak asertif. Dan memang asertif itu memang selalu harus ditumbuhkan dan dibiasakan. Biasakan bahwa suara kita tuh berharga. Ketika misalkan kita gak suka sama orang, atau bahkan sama orang tua kita, mungkin ini agak sulit ya. Kenapa banyak orang yang gak asertif? Aku tuh lagi pengen mendalami tentang parenting komunikasi parenting, tapi nanti aku coba akan share barangkali ya, kalau misalkan aku sudah mendalami ini, karena sepertinya akan menarik ketika misalkan kita memulai komunikasi asertif itu dari kecil. Karena banyak orang yang, kenapa anak-anak sampai sekarang ketika dewasanya itu tidak asertif? Bisa jadi ini ada faktor juga. Ketika kecil kita tidak pernah diberikan ruang untuk berpendapat oleh kedua orang tua kita. Misal kita selalu dituntut, kamu harus sholat, kamu harus ngaji, kamu harus belajar dan lain sebagainya. Tapi kita gak pernah diberikan ruang untuk berpendapat, mah saya merasa gak nyaman disuruh ngaji. Karena apa? Karena sekarang saya lagi sakit, misal kayak gitu. Kita gak pernah, ada beberapa, mungkin gak kita aja, mungkin beberapa yang gak diberikan ruang oleh orang tuanya, hingga pada akhirnya tidak dibiasakan asertif oleh orang tuanya, hingga pada dia sampai sekarang juga komunikasinya jadi pasif. Ketika ada satu perintah kepada kita merasa bahwa oh ya udah kerjain aja, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak ada daya upaya untuk memberontak itu. Kayak gitu sih guys. Jadi intinya asertif itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus kenal sama diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa suara kita itu berharga. Oke? Suara kamu itu berharga. Perasaan kamu itu juga berharga. Kamu gak bisa terus-menerus memahami perasaan orang lain, tapi kamu juga harus memahami perasaan diri kamu sendiri. Kamu harus tegas. Ketika kamu gak suka sama orang, kamu ungkapkan itu. Ketika kamu kesel sama orang, kamu ungkapkan itu dengan bahasa yang baik. Tadi bahasa yang baik itu nanti yang tadi dengan I statement. Kemudian kamu yang kedua, kamu belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik, pendengar yang empati. Pendengar yang empati itu kamu bisa memahami perasaan orang lain. Ketika kamu memahami perasaan orang lain, kamu akan belajar juga untuk memahami perasaan diri kamu sendiri. Kemudian yang ketiga, kamu coba untuk ungkapkan ketika lagi kesal sama orang dengan I statement. I statement dengan pernyataan, fokusnya pada perilakunya, bukan pada orangnya. Mulai dari perkataan saya merasa kurang nyaman. Tapi kalau secara struktur gimana cara mengungkapkannya? Pertama, kamu sampaikan yang pertama adalah fenomenanya. Situasi apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Yang kedua, kamu sampaikan perasaannya kamu. Perasaannya kamu tuh kayak gimana? Kamu merasa kurang nyaman tuh karena apa? Kemudian yang ketiga, kamu sampaikan harapannya kamu. Setelah kamu mengungkapkan harapannya orang tersebut tuh akan seperti apa, pengennya tuh kayak gimana sih. Terus yang keempat, kamu sampaikan konsekuensinya. Kalau misalkan orang tersebut tidak berubah dengan gaya kepemimpinan, konsekuensinya bakalan kayak gimana. Ungkapan itu, ketika kita menyampaikan komunikasi asertif dengan struktur yang seperti itu, akan membuat orang sadar bahwa ia salah, tapi dia tidak merasa tersakiti. Kayak gitu guys. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan tentang komunikasi asertif. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang asertif mulai dari saat ini. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang asertif. Ini memang sulit teman-teman, tapi kita coba untuk menjadi versi terbaiknya diri kita. Sampai nanti di 2025 aku tunggu teman-teman menjadi versi terbaiknya teman-teman. Dan mari kita menghebat bersama. Karena aku tidak mau menghebat sendirian ya. Aku ingin mengajak teman-teman semuanya, yuk mari kita menghebat bersama dengan versi terbaiknya diri kita. Terima kasih banyak teman-teman. Untuk teman-teman yang merasa bahwa konten ini bermanfaat, silahkan untuk share seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya kebermanfaatan ini juga semakin luas. Aku tidak minta apapun kepada teman-teman. Aku hanya minta doa
doa agar apa? Agar aku bisa senantiasa dikuatkan, bisa senantiasa semangatnya menyala terus ya supaya bisa sharing-sharing ke teman-teman, disehatkan juga, dan semoga kita bisa bertemu di real life gitu ya, kita bisa sharing-sharing bersama dan kita bisa menghebat bersama dengan versi terbaiknya kita, dan kita ketemu di versi terbaiknya kita di tahun 2025 ya. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu kalau misalnya teman-teman ada hal yang ingin diperbaiki dari apa yang aku sampaikan atau yang ingin ditanyakan, boleh tulis aja di kolom komentar, dan kita akan ketemu lagi insya Allah pekan depan, insya Allah, semoga masih ada umur. Hatur nuhun pisan teman-teman, segala yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah-salah itu murni dari kepribadian aku. Terima kasih, hatur nuhun semuanya, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.